Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel Kata Al-Riz, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, kajian-kajian Islam, edukasi, dan mungkin tentang pembahasan teologi, yang itu semua nanti akan kita rancang ke depannya ya. Bagaimana nanti channel ini akan selalu memberikan konten-konten positif dan edukasi ke depannya nanti. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Ada hal yang menarik kita bahas, yaitu mengenai kabinet Pak Prabowo, ya terutama mengenai menteri, ya. Ya mungkin ini kita coba untuk memberikan analisa-analisa terkait bagaimana sih fokus dari kabinet Pak Prabowo ke depannya terkait menteri terutama ya yang dipilih oleh beliau. Ya beberapa waktu yang lalu calon-calon menteri ini sudah dipanggil ke kediaman Pak Prabowo. Mungkin ada beberapa analisa yang mungkin bisa saya sampaikan ya, terutama ini apa ya, mengejar ketinggalan negara kita dari negara lain terutama ya, kita bisa melihat dari beberapa aspek yang mungkin kita bisa mencoba mencerna ya, analisa. Analisa ini bisa salah atau tidak ya. Analisa ini bisa dibuktikan ketika nanti proses itu sudah berjalan seperti itu ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah saya melihat kabinet Pak Prabowo ini, terutama menterinya itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah Pak Prabowo ini itu kita melihat bahwa beliau juga punya pengalaman di bidang analisa-analisa kenegaraan ya. Kemudian beliau memahami bagaimana strategi politik, terutama beliau juga sebagai ketua umum Partai Gerindra ya. Otomatis dari beberapa aspek ini beliau sudah paham ya. Ada hal yang mungkin kita akan fokuskan, yaitu mengenai menteri. Yang pertama adalah saya melihat menteri Pak Prabowo ini ada dua target ya yang bisa dikerjakan oleh Pak Prabowo terkait menteri. Yang pertama adalah Pak Prabowo itu memilih menterinya memang orang-orang yang betul-betul profesional di bidangnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menteri menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo ini merupakan titipan dari periode sebelumnya. Ya mungkin adalah orang-orang ini adalah yang berkontribusi membuat nama Prabowo ini naik ya. Kemudian menyokong nama pemerintah sebelumnya juga membantu untuk menjadi bagaimana sih pemerintah itu seakan-akan bisa berjalan dengan baik. Ya jadi ada dua hal. Yang pertama adalah kalau disederhanakan bahasanya, satu memang menteri yang dipilih Pak Prabowo adalah menteri yang profesional, kedua adalah menteri titipan ya dari ya mungkin ya kita tahulah seperti apa. Kita bahas dulu ya menteri profesional. Ada beberapa nama calon menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo ya. Kita melihat background beliau itu luar biasa. Saya fokuskan tiga hal ya yang menteri profesional ini. Satu adalah dari sektor pendidikan, kedua dari sektor ekonomi, kedua adalah dari sektor pertahanan. Ya, ketiga hal ini yang saat ini Indonesia masih meraba-raba dan perlu diperkuat lagi. Apalagi di konten sebelumnya saya sudah membahas mengenai pendidikan, bagaimana generasi muda itu kita mengalami krisis ya generasi muda. Dan yang kedua adalah tentang perekonomian juga, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia ini masih carut marut dan apalagi masalah pertahanan ya. Indonesia masih sangat tertinggal daripada negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura atau lain sebagainya seperti itu. Terutama dalam masalah alutsista gitu ya. Baik teman-teman sekalian, ada tiga sektor. Yang pertama pendidikan, ekonomi, kemudian pertahanan yang akan kita bahas ya. Pak Prabowo, saya melihatnya itu ada concern tersendiri, ada fokus tersendiri, sehingga tiga utama yang harus diselesaikan itu adalah tiga sektor ini. Ya, tiga hal ini. Ya, kenapa? Karena saya yakin Pak Prabowo juga bisa melihat mengenai bagaimana kondisi tiga aspek, tiga sektor yang tadi yang saya sebutkan itu mengalami kelemahan yang luar biasa. Ya, yang selama ini tujuannya bias, ya mau ke arahnya kemana belum paham seperti itu. Sehingga perlu ada orang-orang yang profesional di bidangnya itu harus mengisi orang-orang yang penting gitu ya, mengisi menteri-menteri di kabinet Pak Prabowo ini orang-orang yang memang paham atau pakar di bidangnya.
Sehingga ketika kabinet ini berjalan, maka eh, bisa mengerjakan atau melanjutkan ketertinggalan dari periode sebelumnya atau pemerintahan sebelumnya seperti itu. Sehingga ini bisa diminimalisir, ya. Apakah ini bisa berjalan? Bisa tidak, bisa iya. Ya, bisa tidak, bisa iya. Tergantung apa yang harus ditargetkan. Ya, kita belum tahu bagaimana nanti kinerja dari Pak Prabowo ke depannya. Tapi minimal adalah dari pemilihan menteri-menteri, terutama yang sudah berkenalan ya kepada kita semua lewat media massa, itu menteri-menteri yang kalau menurut saya itu capable di bidangnya gitu. Sehingga di sisi lain kita tidak mungkin memungkiri keahlian beliau ya, apalagi profesionalitas beliau gitu. Apalagi beliau sudah memiliki pengalaman di dalam negeri maupun di luar negeri itu ya. Itu yang pertama. Ya, dari sektor pendidikan, ekonomi, kemudian pertahanan. Ya, jadi beliau fokus mencari menteri itu yang memang sengaja untuk sekalian fokus yang profesional seperti itu. Yang kedua adalah menteri titipan. Ya, kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa di dalam dunia politik ini pasti ada dinamika-dinamika. Di mana dinamika itu pasti butuh sokongan-sokongan dari partai politik lain, apalagi kita berlandaskan pada demokrasi seperti itu ya. Sehingga partai-partai yang lain itu yang mendukung Pak Prabowo ini ya juga ya tidak bisa dinafikan kalau mereka juga butuh uh, peran di kabinet Pak Prabowo gitu ya. Sehingga partai-partai atau calon-calon menteri yang titipan ini adalah mungkin dimasukkan oleh Pak Prabowo, di mana menteri-menteri dimasukkan ini dalam tanda kutip tidak berpengaruh lebih terhadap tata kelola kenegaraan. Ya, saya melihatnya seperti itu. Karena belum ada nama yang pasti ya terkait nama-nama calon menteri atau apa namanya seperti apa nanti nama-nama itu terlist seperti itu ya. Dan eh, ketika kita berbicara menteri titipan, artinya ini adalah menteri yang pertama adalah satu, apakah menteri titipan ini memang eh, menteri yang pilihan terbaik ya, atau memang ini adalah menteri yang hanya untuk ucapan terima kasih saja seperti itu ya. Karena kita melihat pengalaman sebelumnya di pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintah Presiden Bapak Jokowi, ya itu memang ada menteri-menteri yang mohon maaf ya tidak kapabel di bidangnya ya, contohnya Menteri Perdagangan, kemudian ada beberapa menteri yang memang ketika dibicarai mengenai target mengenai kementeriannya itu tidak jelas sama sekali ya, sehingga ini menyengsarakan rakyat terutama seperti itu ya, dan berganti-ganti kabinet seperti itu ya. Dan apakah kementerian Pak Prabowo juga seperti itu? Bisa jadi iya, ya. Karena setiap regulasi pemerintahan, terutama berbicara kabinet, pasti akan ada evaluasi-evaluasi di mana kita berbicara target. Ketika target ini sudah selesai, belum selesai, ya, sudah kita rancang, kemudian ini belum tercapai, maka harus ada evaluasi. Evaluasi pertama adalah apakah orang yang memimpin adalah profesional, yang kedua adalah apakah sistemnya bekerja dengan baik, ketiga adalah apakah jalur komunikasi antar bidang-bidang itu berjalan dengan lancar. Jika ketiga ini otomatis harus memilih orang yang baru seperti itu, tidak dipertahankan. Ini juga berlaku di kabinet-kabinet setelahnya, karena kabinet kita melihat kabinet full selama satu periode, orang itu tetap, itu ya jarang sekali gitu. Pasti ada beberapa perubahan-perubahan tergantung dinamika politiknya seperti itu ya. Apalagi ada beberapa concern pemerintah Indonesia yang harus kita ketahui, ada PR yang harus segera terselesaikan, terutama masalah pendidikan, keamanan, kemudian ekonomi seperti itu ya. Agar apapun kebijakan yang diberikan oleh kementerian nanti, para menteri adalah kebijakan yang memang untuk menyokong kesejahteraan rakyat Indonesia yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi bukan hanya sebatas kerja-kerja, tapi memang kerja yang terukur ya, kerja bagaimana semua kebijakan itu berjalan kepada yang lainnya ya. Dan teman-teman sekalian, ini ada yang penting ya, saya tidak sepakat jika ada nama Permadi Arya atau Abu Janda dimasukkan di dalam uh, pemerintahan kabinet dari
Pak Jokowi, maaf, Pak Prabowo, ya. Kita melihat bahwa track record dari Abu Janda, saya harus menyampaikan ini ya, karena ini akan mengakibatkan fatal jika jika orang ini masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo seperti itu. Apalagi ada nama bahwa beliau akan menjadi wakil menteri yang fokusnya, tak tahu staf atau wakil menteri yang fokusnya adalah berbicara tentang toleransi. Ya kita tahu bahwa kita tahu bersama track record dari Abu Janda ini tidak bisa kita lupakan ya, apalagi bagaimana peran dia selaku buzzer, di mana bukan masalah toleransi, malah kehadiran dia itu malah memperlunya masalah yang berada dalam NKRI ini, ya. Tidak memiliki kapabilitas dalam toleransi atau yang lain sebagainya. Ya karena kita melihat toleransi yang sangat amburadul yang mungkin dia sampaikan seperti itu. Ya kita lihat track record-nya seperti apa, ya. Seorang Permadi Arya yang atau istilahnya adalah Abu Janda. Kalau bisa Pak Prabowo, ya tolong hapus namanya dari kabinet Anda. Yaitu akan membuat apa, kabinet Anda semakin apa istilahnya itu, semakin beracun gitu. Semakin ada kayak kalau eh, apa ya, tidak ideal lah seperti itu ya. Sehingga memang sengaja sekali bahwa orang-orang titipan itu terlihat seperti itu. Ya, maka dari itu saya memohon kepada Pak Prabowo, tolong nama Permadi Arya ini dihilangkan dari kabinet Bapak seperti itu ya. Karena memang track record-nya kita sudah tahu seperti apa kapabilitas dari Abu Janda ini ya. Tidak, malah dia tidak mempersatukan sama sekali, malah memperkeruh NKRI seperti itu ya. Dan kita kembali lagi ya, dari menteri profesional, kemudian dari menteri yang titipan tadi, ya artinya kabinet ini teman-teman sekalian itu bisa jadi full, bisa jadi tidak. Ya, menteri titipan ini bisa jadi ya hanya beberapa tahun saja kemudian diganti, bisa saja. Gitu. Menteri profesional pun bisa saja juga diganti. Ya, artinya kita berbicara lagi mengenai target. Ya, jangan sampai menteri titipan ini adalah menteri yang tidak bisa, meskipun titipan ya, kita tidak ada filterisasi di sana terkait kabinet seperti itu. Meskipun menteri itu titipan, tapi memang harus ada filterisasi di sana, sehingga masyarakat itu tercerdaskan seperti itu. Ya, karena dikhawatirkan meskipun itu bukan sesuatu yang apa ya istilahnya itu atau menteri tambal menambal ya, yang sekiranya itu tidak berpengaruh besar, tapi itu akan membuat image kementerian nanti atau image kabinet Pak Prabowo itu semakin tidak jelas, gitu. Semakin tidak orang-orang berpikir apakah ini bisa orang ini mengerjakan seperti itu. Ya kita lihat saja seperti bagaimana orang-orang titipan itu menjalankan amanah sebagai menteri di apa namanya pemerintahan sebelumnya, bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik kalau mereka tidak kapabel di bidang. Sehingga hal ini bisa kita koreksi sama-sama, meskipun itu menteri profesional atau menteri yang titipan, perlu ada filterisasi yang kuat. Sehingga ketika itu memang titipan tidak masalah kalau menurut saya, itu hak-hak saja, itu hak demokrasi. Kemudian itu dari perjanjian politik silakan saja. Tapi harus ada filterisasi yang jelas gitu ya. Ada indikator-indikator yang jelas sehingga ketika dia ya dicalonkan atau jadi menteri, ya maka menteri ini memang menteri yang bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya meskipun tidak ada pengalaman sebelumnya ya, tapi penguatan filterisasi ini atau penyaringan nama-nama ini perlu dikuatkan lagi ya, sehingga ketika membuat kebijakan, tentu kebijakan itu adalah kebijakan menguntungkan rakyat, bukan menguntungkan sebagian orang atau menguntungkan para korporat-korporat asing terutama ya. Jadi yang diuntungkan adalah seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Sehingga mereka merasakan keadilan di mana keadilan itu dipimpin oleh Pak Prabowo ya beserta jajarannya ya. Jadi analisa-analisa ini teman-teman sekalian mudah-mudahan bisa apa istilahnya memberikan edukasi ya. Kita tahu ya, kita tinggal tunggu saja. Kita tinggal tunggu saja nama-nama yang pas siapa, yang dimasukkan kementerian siapa, kemudian
eh, kita lihat bagaimana kerjanya, pasti akan ada evaluasi, ya analisa. Pasti tidak ada evaluasi di tengah jalan periodisasi, ya masalah kebijakan. Jika jika tidak maksimal, ya otomatis harus diganti. Jangan di apa namanya dipertahankan, karena ini berbicara soal birokrasi, ya birokrasi. Dan birokrasi itu bukan hanya Indonesia saja yang melihat, tapi mancanegara juga melihat bagaimana profesionalitas pemerintah dari Indonesia. Ya sehingga ketika dari lini-lini profesional, lini-lini kabinet Pak Prabowo ini profesional, maka tidak usah diragukan Pak Prabowo, ya orang-orang asing akan melihat bagaimana kinerja dari Indonesia yang terbaik, ya. Maka banyak sekali investor-investor akan masuk ke sini. Tapi terutama Pak Prabowo, ya kami mohon, ya perlu ada filter juga terkait investasi. Jangan sampai investasi itu memiliki regulasi-regulasi yang macam-macam sehingga dampaknya kepada kami masyarakat, ya dampak negatifnya kami yang mendapatkan, ya. Jadi kami ingin bagaimana dari ekonomi, pendidikan, kemudian pertahanan, mungkin dari bidang-bidang lain, ya dari kementerian lain itu bisa berjalan dengan porsinya, dan bagaimana itu bisa bermanfaat terutama untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk sebagian orang, bukan untuk hanya menteri saja, ya. Jadi bukan untuk memperkaya diri, itu yang paling penting, ya. Tapi bagaimana ini untuk kemaslahatan orang banyak, ya. Jadi insya Allah itu buat mas sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat konten pada hari ini, ya. Jangan lupa like, share, subscribe, ya, kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak kehilangan momentum edukasi-edukasi selanjutnya. Ya, insya Allah itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.